Bab 1513. Kamu kira kamu warrior yang... Tuan Siluman Pedang Darah. Warrior yang sedikit heran. Awalnya, dia mengira orang-orang ini datang kepadanya khusus untuk warrior yang... Tetapi dia tidak menyangka orang-orang ini menganggapnya sebagai Tuan Siluman Pedang Darah. Pihak lain tidak mengenali identitas aslinya. Ini tentu hal yang baik bagi warrior yang, karena jika paviliun perang ini mengenalinya, mungkin bukan alam yin yang, tetapi banyak master alam reinkarnasi. Warrior yang menarik kembali pikirannya, melirik ke semua orang di arena, dan berkata, "Konyol, bahkan dengan orang seperti kalian, juga berani datang kepadaku, Tuan Siluman Pedang Darah, benar-benar tidak tahu diri." Pria paruh baya berjubah mewah pemimpin mencibir, "Tuan Siluman Pedang Darah, apakah kamu pikir kamu warrior yang... Kami berlima keluar untuk berurusan dengan kamu, itu sudah memandang tinggi kamu. Kamu..." Pada saat ini, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, Burial Sky muncul di tangannya, dan kemudian, dia menebas. Sebuah energi pedang berdarah melintas di lapangan. Bang! Pria paruh baya berjubah mewah lengah, dan langsung terdorong mundur oleh energi pedang berwarna darah ini. Tapi warrior yang berbalik dan bergetar, berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang tidak jauh. Di kejauhan, pria paruh baya berjubah mewah tertegun sejenak, dan kemudian berkata, "Kejar!" Suaranya terdengar, kelima orang itu berubah menjadi 5 pita cahaya dan melesat ke arah posisi warrior yang... Warrior yang tidak memasuki kota, tetapi melarikan diri menuju gunung yang luas. Jika dia mendorong segel Dewa Pedang, 5 orang ini hanyalah masalah 5 pedang baginya. Namun, jika dia melakukannya, Master Alam Reinkarnasi dari Paviliun Perang pasti akan segera datang untuk memburunya, karena banyak orang yang menonton secara diam-diam di gerbang kota. Tak lama kemudian, orang-orang Paviliun Perang mengikuti warrior yang ke gunung yang luas, tetapi setelah memasuki gunung yang luas, aura warrior yang hilang sama sekali. Kelima orang itu mengerutkan kening. Setelah hening beberapa saat, salah satu orang paruh baya berkata dengan sungguh-sungguh, "Guardianmu, orang ini sepertinya sengaja membawa kita ke sini." Guardianmu melihat sekeliling dan berkata, "Hati-hati." 4 lainnya mengangguk, dan kemudian 4 orang menyebarkan indera ilahi mereka. Segera, area dalam radius hampir 100.000 mil ditutupi oleh indera ilahi 4 orang, tetapi tidak terlihat seorang pun. Penjagamu mengerutkan kening, kemana orang ini pergi? Pihak lain pasti masih di gunung yang luas ini, mari kita cari secara terpisah. Pada saat ini, seorang pendekar hitam alam yin yang tiba-tiba berkata. Penjagamu itu berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Hati-hati." 4 lainnya mengangguk, lalu pindah dan menghilang dari lapangan. Setelah mereka berempat pergi, Guardianmu melihat sekeliling dan hendak pergi, dan pada saat ini, sebuah fenomena muncul, dan ruang yang tidak jauh dari Guardianmu tiba-tiba bergetar, dan kemudian cahaya pedang berkilat di lapangan. Cahaya pedang ini muncul terlalu tiba-tiba dan kecepatannya terlalu cepat. Meski begitu, reaksi Guardianmu masih sangat cepat, dan aura menyembur keluar dari tubuhnya. Bang! Guardianmu diterbangkan, dan pada saat Guardianmu terbang, cahaya pedang lain melintas di lapangan. JSS. Kali ini Guardianmu tidak bisa mengelak, cahaya pedang melintas tepat di antara alisnya, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan tak lama kemudian, warna di matanya berangsur-angsur menghilang hingga tidak ada warna sama sekali. Pada saat ini, warrior yang muncul di depan tubuh Guardianmu, dan dengan lambaian tangan kanannya, tubuh Guardianmu langsung disimpan olehnya.
Kemudian, warrior yang bergerak dan langsung menghilang di tempatnya. Setelah 1 detik, ribuan kaki jauhnya, cahaya pedang tiba-tiba melintas di langit seperti kilat, dan tak lama kemudian, cahaya pedang lain mengikuti. Ribuan kaki jauhnya, di depan warrior yang, tubuh pendekar hitam alam yin yang kaku di udara, dan ada lubang pedang seukuran ibu jari di antara kedua alis dia. Pada saat ini, lubang pedang itu perlahan-lahan dipenuhi darah. Warrior yang melakukan gerakan dengan tangan kanannya, dan tubuh pihak lain langsung disimpan olehnya, dan dalam sekejap, warrior yang menghilang di tempatnya. Pendekar hitam alam yin yang, tanpa dukungan jiwa pedang, dia tidak bisa membunuh dengan 1 pedang, tapi 1 pedang tidak bisa, 2 pedang bisa. Umumnya, Master Alam Yin yang tidak bisa menghentikan kedua reinkarnasi pedangnya. Dan jika dia mengangkat jiwa pedang ke alam pengembalian jiwa, dia bisa langsung membunuh Master Alam Yin Yang. Antara dia dan Master Alam Yin Yang, ada perbedaan 2 alam penuh, tetapi kesenjangan alam ditambal oleh keterampilan pedang dan jiwa pedangnya. Dengan begitu, warrior yang langsung memenggal 4 pendekar hitam alam yin yang dengan kecepatan tinggi. Di udara, satu-satunya pria parubaya alam yin yang masih hidup terus-menerus melihat sekeliling, dan di matanya, selain waspada, ada juga ketakutan yang mendalam. Pada saat ini, dia sudah tahu bahwa 4 lainnya sudah meninggal. Setelah hening sejenak, pria parubaya itu gemetar dan menghilang langsung ke langit. Melarikan diri. Setelah keempat Master Alam Yin yang terbunuh, dia tidak memiliki keberanian untuk tinggal di sini. Setelah pria parubaya itu melarikan diri, warrior yang muncul di tempat pria parubaya itu berdiri sebelumnya. Melihat tempat di mana pihak lain menghilang, senyum muncul di sudut mulut warrior yang, lalu dia bergerak dan menghilang di tempat. Pendekar hitam alam yin yang ini sengaja dilepaskan olehnya. Jika mereka semua terbunuh, paviliun perang pasti akan menyelidiki siapa yang membunuhnya. Penyelidikan ini mungkin mengarah pada warrior yang. Dan jika kamu membiarkan 1 orang kembali, orang itu pasti akan mengatakan bahwa Tuan Siluman Pedang Darah yang membunuhnya. Dengan cara ini, orang-orang di paviliun perang akan fokus pada Tuan Siluman Pedang Darah. Bahkan jika pihak lain ingin terus mengirim orang untuk membunuh, mereka pasti tidak akan mengirim Master Alam Reinkarnasi. Jika mundur 10.000 langkah, bahkan jika mereka mengirim Master Alam Reinkarnasi, pasti tidak banyak orang yang akan diberangkatkan. Tapi jika paviliun perang tahu bahwa warrior yang membunuhnya, tidak perlu dikatakan lagi, Master Alam Reinkarnasi pasti datang dalam grup. Baginya, prioritas utama sekarang adalah menemukan Valet dan Shiro, sedangkan paviliun perang ini atau semacamnya, dia tidak punya waktu untuk dihabiskan di sini. Warrior yang tidak kembali ke kota sekarang, tetapi mulai menyempurnakan puppet. Dia sekarang setengah dewa lanjutan dan dapat memiliki hampir 5 master puppet alam yin yang juga sangat berguna baginya. Sekali lagi, bertambah 1 puppet, bertambah 1 jaminan. Sehari kemudian, warrior yang meninggalkan pegunungan yang luas dan kembali ke kota ratusan formasi. Setelah menyerahkan batu kristal suci, dia memasuki formasi pengirim menuju pegunungan penghancuran. 2 hari kemudian, dia tiba di pegunungan penghancuran. Pegunungan penghancuran adalah batas antara klan siluman dan umat manusia. Sekarang adalah masa damai. Oleh karena itu, ada banyak tentara bayaran dan petualang manusia di pegunungan penghancuran saat ini. Meskipun klan siluman tidak mengizinkan manusia masuk ke klan siluman secara pribadi, manusia tidak akan mematuhinya,
tentu saja manusia tidak berani masuk dengan terang-terangan, tetapi masih memungkinkan untuk menyelinap masuk. Kota penghancuran. Dalam jarak ratusan ribu kilometer dari pegunungan penghancuran, hanya ada satu kota, yaitu kota penghancuran. Kota penghancuran yang juga dikenal sebagai kota tanpa tiga, tanpa hukum, tanpa aturan, tanpa undang-undang. Sederhananya, ini sangat kacau, karena ada berbagai jenis orang bercampur di sini, semua jenis orang ada di sini, bahkan ada klan siluman yang berubah wujud, atau klan lain. Untuk bertahan hidup di sini, kamu harus memiliki dua hal. Yang pertama adalah kekuatan. Jika kamu memiliki kekuatan yang kuat, kamu secara alami akan mampu bertahan di sini. Tentu saja, jika kekuatan kamu mencapai tingkat tertentu, tentu saja siapapun dapat kamu singgung. Warrior yang tidak langsung ke klan siluman, tapi ke kota penghancuran dulu karena dia butuh peta wilayah siluman. Berapa luas wilayah siluman? Lagi pula, itu lebih besar dari situs ras manusia, dan di klan siluman, tidak hanya ada klan Phoenix Suci, tetapi juga klan siluman lainnya. Setelah dia masuk klan siluman, jika dia tidak memiliki arah yang jelas dan berlarian tidak menentu, itu tidak hanya akan membuang waktu, tetapi juga dapat menyebabkan masalah besar. Ketahuilah bahwa klan siluman tidak menerima manusia untuk masuk tanpa izin. Peta klan siluman, warrior yang tidak memilikinya, keluarga Qin juga tidak, tetapi seseorang di kota penghancuran ini memilikinya. Ini yang dikatakan Semeru Qin kepadanya. Meskipun merupakan kota tanpa tiga hal, kota penghancuran ini dibangun dengan gaya yang megah. Tembok kota saja sudah lebih dari 100 meter, orang yang berdiri di bawah tembok kota tampak sangat tidak berarti. Gerbangnya terbuka lebar, dan tidak ada yang menjaga. Warrior yang masuk langsung, dan setelah memasuki kota, warrior yang menemukan bahwa banyak mata dan kesadaran tiba-tiba jatuh padanya, terutama kesadaran itu, yang hanya jatuh padanya pada awalnya, tetapi segera, kesadaran ini mulai tidak bermoral. Rupanya itu karena melihat dia hanya setengah dewa lanjutan. Warrior yang mengabaikan mata dan kesadaran itu dan berjalan menuju kota. Setelah berjalan beberapa saat, warrior yang tiba-tiba berhenti dan seorang wanita mengenakan rok kulit hitam muncul di depan warrior yang. Dari penampilan wanita itu, dia berusia 30-an, dan tubuhnya sangat seksi dan terbuka. Dia hanya memakai kemben tipis di tubuh bagian atasnya, yang sangat ketat. Tubuh bagian bawah adalah rok kulit yang membungkus pinggul, yang hanya membungkus pinggul. Jika kamu menariknya sedikit, bahkan sedikit saja, kamu dapat melihat keindahan. Meskipun wajah sang wanita tidak bisa dikatakan memikat, dia tetap cantik, dan dengan pakaian itu membuat wanita itu semakin menarik. Wanita itu berjalan ke arah warrior yang, menatap warrior yang, dan berkata, "Apakah ini pertama kalinya kamu ke kota penghancuran?" Warrior yang mengangguk dengan jujur. Melihat warrior yang mengangguk, wanita itu terkikik, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Adik benar-benar berani, hanya setengah dewa lanjutan juga berani datang ke sini, tidakkah kamu takut mati?" Warrior yang mengangguk dan berkata, "Sedikit takut." Wanita itu mendekati warrior yang lagi. Kali ini, senyum di wajahnya berubah menjadi senyuman samar. "Adik, cincin yang ada di tanganmu ini sangat bagus. Aku menyukainya. Bagaimana kalau memberikannya kepada kakak?" Perampokan. Warrior yang melirik wanita itu dan hendak berbicara ketika sebuah pisau besar tiba-tiba keluar dari kejauhan, menargetkan warrior yang. Melihat pisau besar ini, mata warrior yang sedikit menyipit dan hendak menembak, tetapi wanita itu memimpin. Di tangannya,
Belati muncul entah kapan. Dia memegang belati dan melemparnya ke depan, pisau besar pun terbang. Setelah menerbangkan pedang besar, wanita itu memandang seorang pria paruh baya di kejauhan dan berkata dengan dingin, "Doman Nan, kamu melanggar aturan." Aturan? Pria paruh baya itu mencibir, "Jani Yu, aku sedikit penasaran, kamu tidak memulai secara langsung kali ini, apakah karena kamu menyukai si tampan ini?" Jani Yu mencibir, "Aku memang menyukainya, bagaimana?" Doman Nan hendak berbicara ketika warrior yang tiba-tiba berjalan menuju kota. Melihat warrior yang hendak pergi, Jani Yu tercengang, dan tanpa sadar ingin menghentikan warrior yang, tetapi untuk beberapa alasan, dia membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Doman Nan tiba-tiba berkata dengan keras, "Apakah aku membiarkanmu pergi?" Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berbalik untuk melihat Doman Nan. Saat dia berbalik, matanya langsung berubah menjadi lautan darah. Tidak hanya matanya, tetapi seluruh tubuhnya menjadi merah darah. Warrior yang berjalan menuju Doman Nan perlahan, setiap langkah yang diambilnya, akan muncul jejak berdarah di tanah. Matanya yang berdarah menatap Doman Nan sejenak, "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Aku tidak mendengar," atau katakan lagi. Bersambung.